Hikmat banyak, Bu. Nah, oke, silahkan kalian lihat di situ ada kertas. Silahkan kalian tulis dulu apa kelas impian kalian seperti apa, ya. Kelas yang kalian impikan itu seperti apa? Oke. Ya, dibikin namanya ya. Oke, silakan ditulis. Boleh lurus ya, ditulis di sini. Ya, apa impian kelasnya Christian Fernando? Misalnya di kelas ini semua siswa harus seperti apa? Oke, masih ada sisa? Ini kertasnya. Oke, tunggu ya. Untuk nih, ambil satu-satu. Oke, Bu. Sekarang kita masuk sesi yang kedua. Sesi yang kedua adalah apa? Nah, Ibu yakin bahwa kalian punya nilai-nilai yang selama ini kalian yakini. Selama ini kalian hanya mendengar sebuah peraturan. Contohnya, Ibu akan menyebutkan salah satu peraturan di sekolah ini ya. Dilarang datang terlambat. Dilarang membuang sampah sembarangan. Dilarang tidak menggunakan baju seragam. Apalagi? Dilarang membawa HP. Banyak sekali larangan-larangan kan. Dilarang mengambil tempat. Nah, itu semua adalah peraturan. Peraturan itu intinya yang ada kata tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh di depannya semua, ya kan? Jadi peraturan itu kalau kalian melanggar pasti kalian akan mendapatkan teguran, sanksi, bahkan hukuman. Contoh, kalian pasti pernah terlambat kan? Siapa yang pernah terlambat di sini? Sekolah. Oke. Apa hukuman yang kalian terima ataupun sanksi yang kamu dapat apa? Oke, push up. Nah, itu bukan keyakinan ya, itu adalah hukuman ataupun peraturan. Selain itu, selain terlambat, apalagi kalian pernah dihukum di sekolahnya? Ada yang pernah bawa HP? Tidak ada ya. Bagus, berarti kelasnya anaknya disiplin. Berarti rata-rata kalian ini pas terlambat ya. Nah, sekarang kita akan mengubah kalimat terlambat itu menjadi sebuah kalimat yang konotasinya menjadi positif. Selama ini dilarang datang terlambat itu adalah konotasi yang negatif dalam peraturan karena kalian akan mendapatkan sanksi, teguran dan hukuman. Sekarang kita akan mengubah konotasi itu menjadi konotasi yang positif dengan mengubah kata-kata itu menjadi keyakinan kelas ataupun keyakinan itu adalah sesuatu yang kalian yakini, yang kalian yakin bahwa kalau aku langgar ini pasti aku bersalah. Jadi kalian yakin kalau peraturan itu kalian itu takut hanya karena takut dihukum. Ya, bukan karena dari hati kalian. Paham maksud Ibu kan? Kalau peraturan itu gini, kalian itu melanggar karena kalian tidak melanggar karena kalian takut, bukan atas dasar yakin dari diri kalian. Jadi kalian akan tetap terus terlambat ya. Tapi kalau kalian sudah yakin, pasti kalian akan sadar dengan cara. Bagaimana caranya biar saya tidak terlambat ke sekolah? Bangun pagi, malam itu bukunya disiapkan, sarapan juga pagi, jangan tidur tengah malam. Jadi kalian bisa meyakini hal itu. Kalau hal itu sudah yakin dan tumbuh di diri kalian, maka kalian tidak akan melanggarnya. Karena kalian sendiri yang menumbuhkan nilai keyakinan itu. Ya, bukan orang lain. Kalau peraturan itu orang lain yang menumbuhkan. Hanya karena kalian takut dihukumlah, kalian itu akhirnya mau pergi pagi, bukan karena keyakinan diri kalian. Nah, itu maksud Ibu ya. Nah, sekarang kalian tulis keyakinan kelas kalian di kelas ini seperti apa. Misal, Ibu kasih contoh, dilarang membuang sampah di dalam kelas, ya, ataupun dilarang
ini ya, bisa kalian buat dari kelas baru nanti bisa kita lanjutkan ke sekolah. Oke, waktunya dimulai dari sekarang. Silakan ditulis. Oke, silakan. Oke, silakan ditulis ya, satu saja. Satu keyakinan kelas yang harus kalian yakini di dalam kelas ini apa? Jadi secara tidak sadar nanti kalian kalau melanggar kalian sendiri yang malu. Ya, karena kalian melanggar keyakinan kelas kalian sendiri. Keyakinan kelas. Setiap warga kelas wajib menjalankan tugas piketnya. Kelas impian harus saling menghargai satu sama lain. Kelas yang nyaman, aman, tidak ada kekerasan atau pembulian. Oke. Keyakinan kelas dapat satu napisah. Setiap warga kelas harus disiplin dan rapi. Keinginan kelas ingin memiliki kelas yang bagus dan rapi. Mantap. Oke, mulai. Keyakinan kelas setiap warga kelas harus berteman tanpa membeda-bedakan. Dan impian kelas saya ingin memiliki kelas yang nyaman dan suasana yang happy. Ya, yang sudah menempelkan silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing ya. Gantian dengan yang lain. Oke, silakan ditempel. Udah? Nah ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu guru hebat. Selamat pagi. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya berdiri di sini akan menyampaikan penerapan aksi nyata saya di modul 1.4 yang berjudul penerapan budaya positif. Nah, pada kesempatan kali ini saya yakin bahwa Bapak dan Ibu guru semua di sini sudah seringkali menerapkan budaya positif di sekolah. Budaya positif yang kita terapkan itu mungkin sudah lama kita lakukan, dan contohnya adalah bersalaman, senyum, salam, sapa, saling bertegur. Itu adalah salah satu contoh budaya positif yang sudah ada di sekolah kita sejak lama. Nah, pada hari ini kita akan menilik lebih dalam apa saja budaya positif yang ada di sekolah kita dan apa yang perlu kita tambahkan agar budaya positif di sekolah kita bisa berkembang lebih baik lagi. Baik, slide pertama ini ada dengan judul penerapan budaya positif. Nah, sebelumnya
lama. Dan yang ketiga, bertujuan agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang berkarakter sesuai dengan profil belajar Pancasila. Jadi, dalam mengembangkan budaya positif di sekolah kita, perlu kita terapkan pelajar yang berprofil Pancasila sesuai dengan kurikulum yang akan kita lakukan ke depannya, yaitu kurikulum Merdeka. Selanjutnya, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Dalam menerapkan disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan universal yang yang biasanya kita lakukan. Nah, ada beberapa miskonsepsi makna kontrol. Kita sebagai seorang guru dalam mengontrol seorang murid itu masih banyak melakukan miskonsepsi. Apa saja? Yang pertama yaitu guru mengontrol murid. Yang kedua, semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, kritik membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Yang keempat, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini adalah miskonsepsi makna kontrol yang selama ini terjadi, bahkan tidak sadar terjadi di sekolah kita. Selanjutnya, saya mempunyai quote. Quote ini berasal dari Stephen Covey. Quote-nya adalah, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tentang realitas. Nah, ini hanya quote ya, quote tentang bagaimana penerapan disiplin positif tersebut. Nah, dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin positif di sekolah kita. Yang pertama yang perlu kita tinjau, apakah selama ini budaya positif dan disiplin positif kita telah efektif? Yang kedua, apakah masih perlu ditinjau kembali? Yang ketiga, apakah sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Dan yang keempat, apa kaitannya disiplin ini dengan nilai-nilai kebajikan yang akan diterapkan di sekolah? Next. Baik, sebelum kita membicarakan tentang disiplin positif, kita akan menjelaskan dulu ya Bapak Ibu, apa itu sebenarnya disiplin. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiple atau murid atau pengikut. Nah, untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun dari peserta didik itu atau dari guru adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Kalau motivasi intrinsik itu tentu motivasi yang tumbuh dalam diri manusia itu sendiri. Nah, selanjutnya, langkah apa yang dilakukan untuk menciptakan disiplin positif? Ada beberapa cara bagaimana caranya menumbuhkan sikap disiplin positif kepada siswa. Yang pertama ya Bapak Ibu, kita bisa menanyakan pendapat murid bagaimana cara belajar yang mereka sukai. Yang kedua, menanyakan ide-ide murid untuk mencapai kelas impiannya. Jadi saya yakin bahwa setiap murid itu mempunyai kelas impiannya masing-masing. Mereka punya bayangan, mereka berimajinasi, aku ingin kelasku seperti ini, aku ingin dengan teman-temanku seperti ini, aku ingin belajar pelajaran itu seperti ini. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah mengambil kesepakatan dari ide murid. Jadi setelah kita tahu impian murid, kita ambil kesepakatan ide murid tersebut. Selanjutnya, mengubah ide menjadi kesepakatan kelas. Selanjutnya, menuliskan gambaran perilaku yang disepakati dan membuat poster kesepakatan kelas. Jadi, setelah kesepakatan kelas itu dibuat, Bapak Ibu wali kelas bisa menempelkan poster kelas kesepakatan kelas itu di mading kelas, ataupun bisa ditempelkan di dekat-dekat tiket ataupun daftar pelajaran. Nah, nanti nilai itu adalah nilai-nilai yang akan disepakati oleh seluruh warga kelas. Next, yang selanjutnya yaitu pengibasan ini bertujuan untuk teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Jadi disiplin
secara sadar atau tidak untuk melakukan sesuatu dengan tujuan tertentu. Saya yakin bahwa setiap bapak ibu guru di sini, anak-anak semua yang ada di sekolah sini datang ke sekolah itu pasti punya motivasi. Tidak mungkin mereka mau sekolah, mau datang kalau mereka tidak mempunyai motivasi. Atau dalam bahasa yang sudah dipahami punya niat. Pasti motivasinya itu bagus ya, saya rasa. Karena mereka juga datang ke sekolah ini untuk belajar. Nah, selanjutnya itu ada motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi perilaku anak-anak ini ada motivasinya sendiri. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini yang akan kita capai, motivasi yang harus dicapai oleh peserta didik ataupun kita sebagai guru adalah kita harus menjadi orang yang ketiga. Bukan kita menjalankan disiplin positif itu bukan karena kita menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya, siswa datang ke sekolah, dia datang ke sekolah cepat itu karena nilai-nilai yang diyakini sama dia, nilai-nilai yang dia percaya dari rumah. Aku datang ke sekolah itu niatnya untuk belajar, bukan kalau aku tak sekolah nanti aku dihukum. Kita harus menghilangkan persepsi siswa yang seperti itu. Nah, yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, penghargaan ini mungkin bukan hanya dari segi hadiah ya, mungkin penghargaan itu bisa kita kasih dengan pujian. Kita jangan terlalu berlebihan memberikan penghargaan kepada anak. Kenapa? Karena kalau kita memberikan penghargaan, anak yang pintar saja yang akan mendapatkan penghargaan. Sehingga anak yang merasa dirinya tidak mampu, dia akan merasa kecewa di hati. Anak itu saja yang diberi penghargaan. Jadi secara tidak langsung kita memperhatikan, padahal aku punya bakat di sini sebenarnya, tetapi ibu tuh selalu memilih dia. Nah, jadi kita coba menyamaratakan siswa karena setiap anak itu pasti punya bakat, minat dan masing-masing. Nah, tugas kita di sini adalah menggali bagaimana pembelajaran berdiferensiasi itu sesuai dengan profil anak, minat anak, bakat dan juga tentunya dengan kemampuan yang mereka miliki. Sesuai. Nanti kita bisa, walaupun anak ini tidak suka membaca, mungkin anak ini suka menyanyi, mungkin dia suka menghitung. Jadi tidak ada anak yang sempurna, ya. Anak itu pasti dia punya kelebihannya masing-masing. Nah, oke, selanjutnya. Nah, ini dia konsekuensi penegakan disiplin positif. Di sini ada dua gambar. Coba kita lihat ya Bapak Ibu semuanya. Yang pertama itu ada hukuman. Kita melihat seorang guru sedang menghukum muridnya dengan cara dijemput di lapangan lalu hormat ke bendera. Versus seorang guru memberikan penghargaan kepada siswa karena dia berprestasi. Ya. Nah, nanti kita akan menggunakan dua perbandingan ini. Apakah ini sudah benar? Apakah mungkin selama ini cara yang kita pakai ini cara saya sudah benar? Nah, mungkin ada beberapa miskonsepsi yang perlu kita luruskan di sini. Baik. Nah, jadi dari cara hukuman tadi bisa kita ubah menjadi restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Jadi ini mungkin masih sangat awam ya Bapak Ibu. Saya mendengar kata-kata restitusi ini juga setelah saya mengikuti program ini. Jadi selama ini mungkin saya masih sebagai tim penghukum, saya masih sebagai tim pemantau atau teman atau sebagai paksaan. Jadi kita harus sebagai manajer dalam sebuah restitusi itu, dalam menghadapi sebuah permasalahan yang dilakukan oleh siswa. Selanjutnya, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dalam menyelesaikan masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Oke, nanti kita lanjutkan step selanjutnya. Nah, di sini ada 3 tahap cara bagaimana kita merestitusi peserta didik. Peserta didik itu pasti banyak permasalahannya di sekolah ya. Bagaimana cara kita menghadapi mereka kalau tidak dengan hukuman? Ya, yang pertama nanti kalau segitiga restitusi itu ada 3 cara. Yang pertama kita itu menstabilkan identitas. Ketika kita bertemu dengan siswa, kita stabilkan dulu identitasnya. Kita ngobrol baik-baik dengan mereka. Kenapa kamu
yang ketiga menanyakan keyakinan. Keyakinan ini tadi sudah kita buat di kesepakatan kelas. Jadi secara tidak langsung ketika siswa tersebut melanggar peraturan, maka dia telah melanggar keyakinannya sendiri. Apabila keyakinan mereka sudah mereka langgar, mereka berarti melanggar kepercayaan diri mereka sendiri. Nah, selanjutnya itu ada keyakinan kelas. Nah, di sini keyakinan kelas itu berbeda. Mungkin selama ini kita selalu dengan kata-kata peraturan. Sekarang kita akan mengubah peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Oke, Bapak Ibu, coba ada yang bisa nggak menyebutkan satu saja contoh peraturan kelas? Mungkin salah satu di sini ada. Silakan angkat tangannya. Apa contoh peraturan kelas? Ada? Contoh satu saja peraturan kelas ataupun peraturan sekolah lah. Peraturan sekolah kita atau peraturan kelas. Iya, ada? Oke, Randy, silakan. Bapak Randy. Peraturan kelas. Iya, contohnya apa? Seperti kita masuk ke kelas. Oke, mantap. Berarti ya, itu salah satu contoh peraturan kelas. Dilarang menggunakan sepatu ketika ada masuk ke ruangan kelas. Contoh selanjutnya ya, Ibu kasih contoh lagi. Dilarang membuang sampah di dalam kelas. Selama ini kalau peraturan itu adalah kata yang awalnya dilarang, 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 dilarang. Segala kata yang diawali dengan dilarang itu adalah peraturan. Dilarang mencontek, dilarang membuat keributan di kelas. Nah, bagaimana kita mengubah peraturan dilarang itu menjadi keyakinan kelas? Kita ubah peraturan kelas, kita coret, kita silang, kita ganti menjadi keyakinan kelas. Nah, bagaimana cara membuat keyakinan kelas itu? Nah, sebelumnya kita tilik dulu apa itu keyakinan kelas. Keyakinan kelas yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, di dalam lokal itu anak itu kan mempunyai banyak suku ya, ada yang Jawa, ada yang Melayu. Nah, sekarang kita ubah nih peraturan kelas itu. Kita ubah bahasanya seperti ini. Dilarang membuang sampah di dalam kelas. Kita ubah kalimatnya menjadi, kalau dalam keyakinan kelas, setiap warga kelas harus menjaga lingkungan kelasnya. Nah, selanjutnya lagi, dilarang mencontek. Kita ubah kalimatnya. Setiap warga kelas diimbau ataupun diwajibkan untuk saling bersikap jujur. Ya, jadi kita ubah kata dilarang. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan dilarang, siswa itu hanya berpikir dia itu karena takut. Kalau aku nyontek nanti aku dihukum. Karena dilarang. Tapi kalau dia membuat keyakinan dia sendiri, dia yakin bahwa hal itu salah, maka dia tidak akan melakukannya. Nah, seperti itu. Kalau misalnya setiap warga kelas harus menjaga kebersihan lingkungan kelasnya. Nah, secara tidak langsung dia itu sadar, itu keyakinan itu sudah ada di dalam diri dia, bahwa kelas saya harus bersih. Bukan dilarang membuang sampah di dalam kelas. Karena mereka itu nanti tidak melakukannya hanya karena takut kena sanksi. Kalau aku buang sampah di sini, pasti nanti aku disanksi, pasti aku dipoin, pasti nanti aku dikasih teguran dan lain sebagainya. Coba kalau nilai ini kita terapkan, kita yakini bersama dan terapkan di hati siswa tersebut bahwa itu adalah keyakinan mereka. Kalau keyakinan pasti mereka yakini bahwa itu salah, tidak boleh. Nah, bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Yang pertama, nanti kita Bapak Ibu kita bisa buat di kelas, lihat daftar kebajikan yang telah disusun bersama. Kita minta tulis anak-anak keyakinan kelas yang mereka inginkan atau kelas impian yang mereka inginkan seperti apa. Terus tentukan nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di sekolah. Selanjutnya sempurnakan beberapa nilai-nilai kebajikan yang utama, lalu bahas dan kembali dalam kelompok utama. Selanjutnya, setelah keyakinan kelas itu fix tadi, kita ambil dari suara terbanyak, maka kita bisa membuat poster. Kalau Bapak Ibu masih belum bisa menggunakan aplikasi Canva, kita bisa menggunakan Microsoft Word ataupun menggunakan berbagai media platform lainnya yang kiranya bisa kita buat bagaimana membuat keyakinan kelas. Atau Bapak Ibu bisa membuat siswa yang membuat. Jadi setelah dilakukan, nanti Bapak Ibu bisa memberikan kepada siswa, ditempelkan di kelas keyakinan kelas mereka dan bisa di-tag di sosial media. Nah, selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia ini adalah bagian dari motivasi daripada manusia itu sendiri ya, termasuk kita sebagai seorang guru dan termasuk juga seorang siswa. Yang pertama itu bertahan hidup, yang kedua kasih sayang, yang ketiga penguasaan,
sebagai penghukum. Yang kedua itu adalah guru sebagai pembuat rasa bersalah. Guru sebagai pembuat rasa bersalah ini guru yang dia menggunakan kata-kata halus. Misal, ketika sedang ulangan, guru tersebut kedapatan mendapati ataupun guru tersebut melihat anak itu sedang mencontek. Ya, nah guru itu dia menggunakan kata-kata yang menyakitkan sehingga siswa itu merasa bersalah. Kamu nyontek lagi ya? Kok gitu sih kamu? Kamu gak kasihan sama ibu? Udah capek-capek ngajarkan kamu. Kamu gak capek, berarti ibu gak berhasil lah ya selama ini ngajarkan kamu. Masih juga kamu nyontek. Nah, itu adalah contoh guru pembuat rasa bersalah. Dia menanamkan bahwa siswa itu jadi down, jadi merasa dia tidak percaya diri, merasa dirinya tidak berguna karena dia selalu disalahkan. Yang ketiga, guru sebagai teman. Nah, guru sebagai teman ini adalah seorang guru itu bagaimana ketika siswanya bermasalah, dia membantu siswa tersebut. Contoh, si A datang terlambat dan guru B ini sedang ada duduk di kantor. Tiba-tiba dia lewat. Pak, siswanya nanya, maaf saya terlambat Pak. Kamu kenapa terlambat lagi? Maaf Pak, tadi motor saya rusak Pak. Oh ya sudahlah, nggak apa-apa, nanti Bapak bereskan masalahnya. Dan kamu masuk ke kelas. Nah, itu adalah contoh guru yang menyelesaikan masalah siswa dengan cara sebagai teman. Jadi dia bagaimana dia melindungi siswa tersebut. Padahal walaupun siswa tersebut salah, ya dia melindungi. Nanti Bapak bereskan, dah lah kamu pas aja. Nanti Bapak bereskan, aman tuh. Nah, selanjutnya itu ada tim memantau. Nah, setelah saya baca dari setiap modul yang ada di sini, di sekolah kita itu masih menggunakan cara yang keempat ya Bapak Ibu, pemantau. Apa itu pemantau? Jadi setiap siswa yang bermasalah itu diberikan sanksi, diberikan poin. Jadi kan kalau di sekolah kita kan misalnya siswa berapa panjang itu poin 15, siswa berkelahi poin 75, sehingga masih kelas 1 poinnya ada 100 dan kena depak dari sekolah. Nah, seperti itu contoh ya. Nah, jadi itu adalah pemantau. Jadi guru itu mantau saja. Nah, misalnya gini, si A sepatunya warna putih. Si A ini sepatunya warna putih datang sekolah. Guru yang lain mantau. Oh, Bapak, kamu pakai sepatu putih. Dia nggak marah tapi dia mantau. Oh, Bapak pantau aja ya, kamu udah dicatat. Ditulis sanksi 25 ya namanya. Nah, jadi dia hanya memantau siswa. Siapa yang melanggar, dia hanya mengandalkan sanksi, poin, dan juga yang menggunakan kata-kata yang terkadang tidak jarang menyakiti hati peserta didik atau sesama anggotanya. Nah, yang terakhir itu adalah manajer ataupun restitusi. Nah, restitusi ini adalah salah satu yang paling tertinggi. Itu tadi dia ada 3 ya. Kalau guru sudah berhasil merestitusi siswa, menyelesaikan masalah siswa sehingga bisa mereka kembali ke kelompoknya masing-masing, itu baru adalah tingkatan tertinggi dalam posisi kontrol. Kalau Bapak Ibu ingin lebih jelasnya bagaimana, di sini saya akan memberikan sebuah video. Contoh ya Bapak Ibu, 5 posisi kontrol guru dalam menjalankan perannya sebagai seorang guru di sekolah dalam menghadapi permasalahan siswa. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket.
Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Nah, ini tadi contoh guru yang memberi rasa bersalah. Yang ketiga, Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah?
sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat.